Kisah Bala'am bin Baura, seorang ulama mulia yang hampir mencapai derajat kenabian namun berakhir sebagai seekor anjing, mencerminkan perjalanan yang kompleks dari kesucian ilmu hingga pengkhianatan. Dalam tradisi agama, Bala'am dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan tinggi tentang nama-nama Allah yang Maha Agung dan kemampuan untuk melihat malaikat saat berdoa. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai apakah Bala'am adalah seorang nabi, dia diakui sebagai ulama dan ahli hikmah dari keturunan Bani Israel pada masa nabi. Kelebihan dan keilmuannya sangat mencolok dan kisahnya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran dan Taurat. Saat Nabi Musa berada di Suriah, pemuka setempat dan penguasa merasa cemas dengan kehadirannya. Mereka mendekati Bala'am meminta doanya agar Nabi Musa dan pengikutnya menghadapi malapetaka. Namun Bala'am menolak dengan tegas, menyadari bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Tekanan dari kelompoknya terus berlanjut dan melalui godaan kekayaan dan kekuasaan, Bala'am akhirnya ragu dan menerima tawaran tersebut. Namun perjalanan menuju Nabi Musa tidak berjalan mulus. Kuda yang dikendarainya berbicara, memberi peringatan akan malaikat yang menghalangi. Sampai di hadapan Nabi Musa, Bala'am berusaha mengutuknya, tetapi lidahnya terbalik dan doanya berubah menjadi doa kebaikan. Kaumnya protes dan Bala'am menjelaskan bahwa hal tersebut di luar kendalinya. Lidahnya tiba-tiba menjulur dan dengan kesedihan, Bala'am menyadari bahwa kebaikan dunia dan akhirat lenyap baginya. Meski hidupnya berubah, Bala'am enggan bertaubat. Bahkan ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengirim wanita-wanita cantik kepada pasukan Nabi Musa, berharap mereka tergoda untuk melakukan perzinahan. Akibatnya, Allah mengirim wabah penyakit sebagai hukuman. Pembantu Nabi Musa, Pinhas bin Eleazar, mengambil langkah drastis untuk menegakkan keadilan dengan menghukum para pelaku dosa. Wabah pun hilang, tetapi Bala'am yang telah memperdaya Bani Israel diubah menjadi seekor anjing sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Meskipun Bala'am telah mengalami perubahan dramatis dalam hidupnya dan mengalami akibat buruk atas tindakannya, sayangnya dia tetap enggan untuk bertaubat. Sikap keras kepalanya dan keengganan untuk merenungkan kesalahannya menyiratkan betapa kuatnya pengaruh godaan dunia dan kekuasaan terhadap akhlak seseorang. Bala'am yang sebelumnya dihormati di kalangan Bani Israel sebagai seorang ulama yang mulia, kini menjadi lambang peringatan. Kisahnya mengajarkan bahwa keilmuan dan spiritualitas bukanlah jaminan keberhasilan tanpa keteguhan hati dan kepatuhan kepada nilai-nilai moral. Ketika Bala'am memerintahkan pengirimannya untuk menggoda pasukan Nabi Musa dengan wanita-wanita, hal itu mencerminkan ambisi dan niat jahat yang masih tertanam dalam hatinya. Perilaku tersebut mengingatkan kita akan bahaya godaan dunia dan bagaimana godaan tersebut dapat merusak akhlak serta membawa konsekuensi buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika Pinhas bin Eleazar mengambil langkah tegas untuk menegakkan keadilan, hal itu menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan keberanian dalam menghadapi tindakan yang merugikan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatan Bala'am juga mencerminkan keadilan ilahi yang menghukum setiap tindakan yang merugikan dan menyesatkan. Kisah Bala'am bin Baura seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperkuat iman, menjaga integritas moral, dan tidak tergoda oleh godaan dunia. Pentingnya introspeksi diri dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama adalah landasan kuat untuk menjaga kesucian dan keberhasilan dalam kehidupan. Kisah Bala'am bin Baura menampilkan perjalanan spiritual yang kompleks dan penuh warna, mencerminkan kerapuhan manusia dalam menghadapi godaan dunia dan ambisi kekuasaan. Meskipun memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang luar biasa, Bala'am terjerumus dalam godaan kekayaan dan pengaruh, membawanya pada perubahan tak terduga dan akhir yang tragis. Bala'am, seorang ulama keturunan Bani Israel, terkenal karena pengetahuannya tentang nama-nama Allah yang Maha Agung dan kemampuannya melihat malaikat saat berdoa. Namun, ketika Nabi Musa muncul di tengah-tengah Bani Israel, pemuka setempat dan penguasa merasa terancam. Mereka mendekati Bala'am meminta doanya agar Nabi Musa dan pengikutnya dihadapi malapetaka. Meskipun awalnya menolak tawaran mereka dengan tegas karena kesadaran akan posisi Nabi Musa sebagai utusan Allah, tekanan dan godaan berlanjut. Bala'am yang sebelumnya teguh dalam keyakinan dan keteguhan hati mulai meragukan dirinya sendiri. Akhirnya dengan godaan kekayaan dan kekuasaan, Bala'am tergoda dan menerima tawaran tersebut. Perjalanan Bala'am menuju Nabi Musa tidak berjalan mulus. Kudanya yang berbicara memberi peringatan akan adanya malaikat yang menghalangi jalannya.
Meskipun mendengarkan peringatan tersebut, Balaam tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Kedegilan dan keengganan untuk mengakui kesalahannya mencerminkan betapa kuatnya godaan dan ambisi yang menghantarkannya pada takdir yang tragis. Sampai di hadapan Nabi Musa, Balaam yang seharusnya mengutuk malah berbicara dengan lidah yang terbalik dan doanya berubah menjadi doa kebaikan. Kejadian ini menunjukkan betapa Allah memiliki kendali atas segala yang ada, bahkan atas perkataan dan niat seseorang. Namun keinginan Balaam untuk mengabaikan hukuman Allah dan mempertahankan ambisinya tetap tidak tergoyahkan. Ketika Pinhas bin Eleazar mengambil langkah tegas untuk menegakkan keadilan dengan menghukum para pelaku dosa, itu mencerminkan pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat. Wabah penyakit yang diirimkan sebagai hukuman oleh Allah mengingatkan kita akan konsekuensi dari perbuatan buruk dan godaan dunia. Balaam, meski telah mengalami perubahan drastis dalam hidupnya, masih enggan untuk bertaubat. Sikap keras kepala dan keengganan untuk merenungkan kesalahannya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh godaan dunia dan ambisi terhadap moralitas seseorang. Kisah ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian ilmu, tetap teguh dalam keyakinan, dan tidak tergoda oleh godaan dunia. Perjalanan Balaam menjadi peringatan bagi kita semua tentang kerapuhan manusia dalam menghadapi godaan dan bahaya mengikuti ambisi yang keliru. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk memperkuat iman, menjaga integritas moral, dan menjauhi godaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.